Bersabdanya Rasulullah SAW tentang hal tersebut, tentang hal di mana amar ma'ruf nahi munkar itu wajib untuk dilakukan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapapun yang telah melihat, ya, menyaksikan perkara-perkara yang mungkar, maka cegahlah, maka ubahlah, maka halangilah, ya kan, dengan kuasanya, dengan tangannya, ya, dengan kuasanya, dengan tangannya, ya kan, dengan kemampuannya. Itu yang dimaksud dengan biyadihi. Jadi kalau kita mampu untuk mencegah, ya, sesegera mungkin perkara-perkara kemungkaran, apalagi kalau semua punya wewenang dari RW-nya, ya, atau camat, atau lurah, atau bahkan RT-nya di tingkat RT punya wewenang seperti itu. Bukan ngepas itu balik, wewenang buat itu yang itu kuasa daripada orang-orang yang memiliki wewenang. Lakukan karena perintah ini wajib. Ya. Fa'ilam yazati, ya Allah, pengen samperin tuh yang ada judi-judi di situ, pengen samperin tuh yang ada mabuk-mabuk di situ, yang suka melakukan hal-hal yang tidak benar, merusak lingkungan, kurang lebih seperti itu. Tapi apalah daya, tangan tak kuasa, gitu kan? Ada kesempatan, nggak bisa ngeles, ya kan? Kalimatnya apa? Fa'ilam yazati, fabilisan. Kalau nggak bisa ya udah omongin, kan ngomong mah gampang. Sambil lewat, ya Allah, mabok mulu di mari, gak ada tempat lain apa? Bisa gitu, ya. Kan ada mabok di tong video lainnya tuh, lalu sakit kayak ini, atau pengacaranya dengan cara-cara baik. Kan punten, ya tuh, tong video, sukses terbuka kamu di dia biasa. Tapi caranya kita punya cara masing-masing. Carilah cara ketika kita hadapi dengan orang-orang, karena berbeda kita jumpa dengan orang-orang. Ada orang-orang yang harus dengan lembut, ya kan? Ada orang-orang yang nggak kenal lagi dengan kelembutan, harus dijorokan, ya. Ayo mana dia apalagi kalau kitanya akamsi, ya kan? Kalau kita akamsi anak kampung sini, ya kan? Ayo mami video kalau mau. Cara-cara masing-masing, silakan. Yang penting kita mampu untuk melakukan. Tapi kalaupun memang nggak bisa juga, ada cara lain. Masih ada cara. Masih. Kalau nggak bisa juga ya udah hatinya tentanglah dengan hatinya. Cegahlah dengan hatinya. Minimal kita cegah hati kita untuk setuju atau mengiyakan terjadinya kemungkaran. Itu minimal. Karena setelah itu dikatakan di sini wadzalika al-abul iman, kalau kita cuma bisa melakukan dengan hati saja, terbagi kurang pentingnya itu mabok-mabokan, itu udah paling lemah. Yang kayak gitu udah paling lemah, dan nggak ada hal lain kelemahan dalam sebuah keimanan setelah itu. Bahkan di dalam hadis riwayat yang lain, wa fi riwayat ukhra wa laysa wara dzalik, tidak ada perkara yang dianggap iman atau berimannya seseorang, walaisa wara dzalik, tidak ada perkara di balik adaful iman, di balik paling lemahnya keimanan seseorang, tidak ada yang dinyatakan lebih lemah, paling lemah di balik paling lemah itu tidak ada lagi apa-apa, yakni al-inkaru bil qalbi minal iman. Keimanan seseorang tidak lagi kecuali cuma sebiji sawit. Jadi udah hilang imannya. Hilang keimanan seseorang kalau sudah tidak ada di dalam hatinya menolak kemungkaran di hadapan. Ya. Wa qala Rasulullah SAW, dan disabdakan lagi oleh Rasulullah SAW, "Laisa minna man lam yarham sugirana wa yuwaqqir kabirana." Tidaklah dianggap dari golonganku, ya, udah nggak dianggap lagi dari umatnya Rasulullah SAW. Kalau udah nggak dianggap sama Rasulullah, mau kemana gitu? Ya, sedangkan kita tahu kan kisah ketika di padang mahsyar kita lari ke Nabi Adam apa? Nafsi, terus cuma Rasulullah SAW yang akan rangkul. Lalu kita nggak dianggap.
Mau lari kemana? Tidak dianggap sama Rasulullah SAW. Barang siapa orang yang sudah tidak memiliki rasa kasih sayang kepada yang lebih kecil atau yang lebih muda darinya. Kita melihat orang yang lebih muda biasanya apa? Apalagi kalau udah berani nasihatin kita. Sama nih, ingusan kene, kesuamian, nasihat. Kebanyakan kan begitu. Ya udah, yang kayak begitu itu udah gak dianggap sama Rasulullah sebagai umatnya Rasulullah SAW. Jadi dari mulai sekarang ini pengajian, ini untuk diri kita termasuk al-fakir. Ini nasihat dari Al-Habib Abdullah bin Abi Haddad ini untuk kita. Ya, kalau kalimatnya wa alaika, Al-Habib Abdullah bin Abi Haddad ini menggunakan kalimat wa alaika, kamu yang harus kau ingat, itu maksudnya. Tapi yang bagi kalimatnya artikan dengan kalimat dan untuk kita. Ya, ada yang nyalahin udah amat dah. Ya, salah artinya tuh harusnya kamu apa? Kan ada juga pengen dinasihatin. Nah ini untuk kita semua belajar. Jadi dari mulai sekarang jangan lagi kalimat apa nanti mau nasihatin anak yang rajin majlis itu anak bukan ente. Nah, jangan. Siapapun dari orang terkecil, termuda, lebih muda jauh dari kita, dengarkanlah nasihatnya. Ya kan? Kalau kita pengen diaku sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dilanjut, dan untuk yang lebih muda pun sama. Hati-hati, jangan mentang-mentang ada hadis ini dibacanya segitu doang. Hati-hati, nggak sayang sama yang lebih muda, nanti nggak dianggap umatnya. Coba gede itu apa? Ente tuh nyampe terusannya namun. Kan ayat terusannya. Walam yuwagir, wa yuwagir kabir. Dan yang tidak hormat atau menghormati yang lebih tua. Maksudnya kalaupun mau menyampaikan nasihatnya, sampaikanlah dengan cara menghormatinya. Kurang lebih seperti itu. Wa ya'muru bil ma'ruf. Ini syahid. Ini yang lebih khusus di dalam kategori sekarang ini. Atau dalil yang akan diambil untuk yang sekarang ini adalah wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Jadi sebagai umatnya Rasulullah SAW tidak akan pernah diaku sebagai umatnya kalau dia tidak menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan disampaikan oleh Rasulullah SAW, walladzi nafsi biyadihi, dan aku bersumpah demi Allah yang mana diriku, jiwaku dikuasai, atau demi Allah, ingat, la ta'murunna bil ma'ruf, katanya, engkau akan lakukan amar ma'ruf. Engkau ajak orang-orang untuk melakukan kebaikan. Engkau akan ajak orang-orang menjalankan perintah-perintah Allah SWT. Wa tanhauna 'anil munkar, dan engkau pun akan melakukan pencegahan terhadap kemungkaran. Wa ta'khudunna 'ala yadiz zalim, dan engkau akan lakukan apa? Perebutan kembali suatu hak yang telah dirampas oleh orang-orang yang zalim. Ini yang maksud. Jadi kalau kita melihat ada orang-orang yang zalim merampas, membawa hak-hak dari orang-orang yang seharusnya berhak memilikinya, Rasulullah perintah untuk kita membantu orang-orang yang dilanda hal yang seperti demikian. Karena orang-orang zalim harus kita cegah kezaliman. Atau apa kata Rasulullah? Jadi ini perintah dari Rasulullah SAW. Kalau enggak dilakuin apa? Aula yang adanallahu alaikum iqaban min indi. Atau kalau tidak kita kerjakan, kata Rasulullah sih, kalau kalian tidak kerjakan, kalau kamu tidak kerjakan, kita semua enggak ngerjain amar ma'ruf nahi munkar atau merebut kembali apa yang telah dirampas oleh orang-orang yang zalim, Allah akan utus terhadap kalian adab yang sangat luar biasa. Yang sengaja Allah akan berikan adab itu untuk orang-orang yang meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi ada ada adab yang secara khusus Allah akan kirimkan kepada orang-orang yang meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Pilihannya udah jelas. Mendingan yang enak apa yang gak enak? Pengen diadab apa dikasih bahagia? Pilihan kita Pak. Pengen yang bahagia kan? Yang bahagia gak pakai modal.
cuma amar ma'ruf nahi mungkar. Contoh amar ma'ruf nahi mungkar untuk dakwah nggak perlu kita mempunyai kemampuan berdiri di mimbar, nggak perlu kita memiliki kemampuan membaca kitab satu selesai satu kitabnya, nggak perlu. Untuk berdakwah kita nggak perlu nunggu dipanggil ustaz dulu, nggak perlu. Untuk dakwah apapun bisa kita jadikan dakwah. Contoh untuk melakukan sholat, yuk sholat dulu yuk, lagi nongkrong, lagi kumpul, udah kadang sholat dulu lah. Kalimat itu sudah menjadi dakwah. Untuk datang di majelis taklim, pernah ikut taklim nggak? Pernah dulu, sekarang enggak. Sayang atuh, ayo taklim di mana gitu? Di itu ayo. Hanya kewek lah. Biasanya orang kan diajak taklim raya saya. Ya. Susah pun nggak apa-apa, ajak aja. Udah ada amar ma'ruf. Insya Allah bahagia kita. Sebagai janji Allah Subhanahu Wa Taala, benar nggak? Tinggal kita yakin, kita bakal bahagia. Yakin sama Allah akan berikan kebahagiaan kita semua. Amin ya Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Coba bayangkan kalau seumpama sudah tidak ada lagi orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang akan terjadi. Idza habat ummati, apabila sudah hilang dari umatku, antakula lil zalimi, untuk berani mengucapkan kepada orang-orang yang zalim, ya zalim. Kalau orang-orang yang tergolong menjadi umatnya Rasulullah SAW udah gak berani, udah hilang kemampuannya, keberaniannya untuk mengucapkan itu zalim, ya kan? Udah gak berani ucapin itu kepada orang yang jelas-jelas zalim. Apa ada kalimatnya? Maka tuwuddi'a minha, sudah bye-bye dari dirinya. Apa yang bye-bye? Keimanannya sudah pergi dari dirinya. Keimanan dari dirinya yang ada di dalam dirinya, yang selama ini dia sebutkan beriman kepada Allah, beriman, udah gak ada. Hilang, pergi dari dirinya. Bukan kita menjauh dari keimanan, tapi keimanan pergi dari diri. Kalau udah gak berani ngomong, itu boleh, gak boleh. Wah, ngomong ke gini, boleh takut tersinggung. Takut tersinggung. Ente gak takut keimanan ente hilang dari diri ente? Kan begitu. Udah dari sekarang kalimat dolim itu katakan, kalau ada kedoliman, gak boleh dolim. Kalau masalah itu dolim, sehalus mungkin kalau pengen yang halus, setegas mungkin kalau pengen cara yang tegas. Terserah kita pilih yang mana. Kalau orang pakai cara yang tegas, kita diomongin nggak ada adabnya. Kalau kita diomongin apa? Nah, ya jadi ujuk-ujuk kalau sih. Apa? Orang-orang mungkin diantaranya ada yang ngomong, itu kan cara masing-masing. Anda nggak bisa ngajarin untuk caranya. Antum punya cara masing-masing, benar kan? Nah, antum pilih cara masing-masing. Kalau kita sudah yakin, oh ini mah kenanya pakai yang halus, pakai yang halus. Ini bisa kenanya cari apa? Pakai cara-cara friend, dengan pertemanan, bahasa pertemanan, pakai cara pertemanan. Atau ini mau bisa dikenanya pakai bahasa formal, benar nggak? Cara-caranya kita cari masing-masing. Wa ma'na dzalik, yang dimaksud quddi'a minha faqad dhahaba khairuha wa dana halakuha. Ya. Jadi ketika keimanan tersebut pergi dari dirinya, faqad dhahaba khairuha, pergi dari dirinya kebaikan, dan juga sudah mulai dekat apa? Kehancuran. Jadi kalau keimanan sudah tidak dimiliki, pergi dari dirinya, maka siap-siap kehancuran akan menimpanya. Karena kebaikan sudah tidak ada lagi di dalam diri. Kita pengen termasuk orang-orang yang baik, betul. Dari kehidupan ini sampai kita mati nanti, betul. Kalau kita masih ingin dianggap baik bukan oleh manusia, untuk manusia tidak kita pedulikan, tapi kita ingin dianggap baik, tergolong menjadi orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, betul. Perjalanan atau jalankanlah perilaku yang seharusnya kita menjadi orang-orang yang baik. Satu lagi, ini banyak diantara kita dilema untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ini dilema, banyak yang dilema. Melihat orang yang lebih tua, anak pernah dengar kalau sama yang lebih tua jangan dinasihati, karena
Di dalam kitab Bughyatul Mustaqsimin dijelaskan, nggak ada lam yang full, nggak pernah ada dalilnya, nggak pernah ada kabar berita bahkan dari salafus soleh konteksnya yang mudah terhambat atau dilarang untuk memberi nasihat atau mencegah kemungkaran, kedoliman, atau tidak boleh mengajak kebaikan kepada yang lebih tua. Nggak ada ceritanya di dalam kitab Bughyatul Mustaqsimin. Bahkan kalau ada yang ngomong kayak begitu, orang yang lebih tua menganggap ente masih kecil, nggak ada adabnya ente. Kalau ente masih nasihat yang lebih tua, ini amalan-amalan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Walaupun dia seorang siapa, walaupun dia seorang siapa, kalau dia mengatakan apa? Mengatakan kalau yang lebih kecil jangan kasih nasihat sama yang lebih tua, itu nggak ada adab. Dia terkontaminasi amalan-amalan Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab. Bukan hanya di dalam kitab, di dalam kitab Al-Bughyah Al-Mustaqsimin. Jelas. Jadi jangan terhambat lagi itu tua muda. Kalau yang muda yang punya ilmunya, itu karena salah satu syarat dalam amar ma'ruf nahi munkar, kita harus memiliki syarat berilmu. Walaupun itu ada perdebatan antara ulama, ada yang ngomong nggak perlu berilmu dulu, yang penting tahu aja, maksud tahu itu pernah dengar, jadi nggak boleh. Iya, arahkan itu ya. Kurang lebih seperti itu. Jelas ya? Jelas. Nah, ketika ada orang-orang yang menganggap ini sebuah hambatan, terkadang muncullah alasan, benar nggak? Wah, gue rada kuat jadi cuma rame. Misalkan ada yang judi hal-hal yang kemungkaran jauh dari kita, tapi kita tahu, pernah lihat. Alasannya jadi cuma rame. Kurang naik mungkar itu kalau kita berat. Kan suka ada tuh, itu mau rada kolot di area sih. Kita ngomong dan kita mau yang dimarahin. Ayo weh, ngomong ke mana nanti, kalau dimusuhan. Ayo weh, alasan. Jadi alasan untuk meninggalkan amar ma'ruf itu ada aja alasannya. Itu bisikan dari setan tuh. Jelas, baik-baik. Allah nggak terima tuh alasan. Kata siapa? Nih di kitabnya. Wala yanqulullah ta'ala al-a'dal al-baridah. Allah nggak terima. Allah nggak bakal terima. Al-a'dal al-baridah, udur-udur. Maksud udur itu alasan-alasan yang dingin, yang tak berdasar. Kalau alasan dingin apaan? Amar ma'ruf. Aduh, Bandung mah tiris. Tak bisa ada kumaha. Kalau diartikannya dingin, berarti hanya di cuaca yang dingin. Maksudnya apa? Yang tanpa alasan, yang tanpa dasar. Jadi kalau alasan-alasannya itu ngomong kosong lah, ngomong baik naik. Itu sebetulnya katingali ngomong ente takut kalau semua amar ma'ruf atau naik munkar di sana, bisa ditinggal. Pernah tapi ngomong, aku ente yang itu enggak. Tanya kalau masih ilmu. Nah, itu mah alasan ente. Bukan alasan ente dingin. Enggak berdasar karena belum tahu, pernah ada yang dipukulin di situ. Benar enggak? Jadi alasan doang gitu. Makanya Allah enggak terima tuh alasan. Wa ta'lilatul kadhibah. Ta'lilat itu sama alasan juga. Ini alasan-alasan bukan cuma alasan tak berdasar, tapi alasan-alasan yang bohong-bohongan. Aduh, boy, sok parah ada ini, tapi pernah ngomong tara, ngomong tara ada ini, pernah berarti itu alasan-alasan hanya bohong aja, karena dia nggak mau aja. Atau mungkin diajak, misalkan, yuk warga komplek, misalkan, di sana ada nih perjudian, tahu disaksikan. Karena bukan yang nahi mungkarnya aja wajib. Kalau orang yang melihat secara langsung, tidak ada orang lain, hukumnya berdoain. Namun ketika dia merasa tidak mampu, lalu bersuara kepada kawan-kawan atau saudaranya, lalu diinformasikan, saudaraku, di sana ada. Nah, kewajiban itu menjadi fardu kifayah. Kalau satu orang, fardu ain. Kalau udah tersebar beritanya, menjadi fardu kifayah. Pinter kan saurang. Pinter ternyata. Jadi harus gugur kepada semuanya. Jadi terjadi wajib untuk seluruhnya. Kalau nggak dia informasikan bagaimana? Urang fardu ain. Itu dikerjain dosa saurang. Mendingan dia aja nggak turun. Pinter. Jadi ti ayeuna mah kudu jadi ilmu.
Pinter, tinggal di kemungkaran informasi ke nyata itu. Setelah itu untuk orang yang mendengar kabar jangan tutup telinga karena kewajiban sudah melekat pada dirinya. Langsung fardu ain, fardu kifayah. Jelas ya? Fardu kifayah itu. Jadi kalau sumbang mata aliran kajian gambarannya seperti apa? Ayo itu kayak kemungkaran berakhir mumpung ayat. Nah kalau ngomongin mumpung ayat itu salah satu syaratnya juga. Ketika kita pengen naik mungkar, kemungkarannya perlu ada. Walaupun itu ada perdebatan antar ulama lagi, makanya ada syaratkan cuma 3 yang jelas tanpa ada perdebatan antar ulama. Tidak ada ikhtilaf bainal ulama. Tapi ini nih, tambahin syarat-syarat lain yang ada perbedaan pendapat antar ulama. Apa? Kemungkarannya ada. Misalkan ada mabuk-mabuk yang memang masih ada, tapi kalau semua informasi itu setiap malam suka ada kemungkaran misalnya apa? Ya orang-orangnya pulang. Oh gitu ya udah diobrolin misalkan pagi-pagi kan kemungkaran untuk segera dicegah misalkan. Ya siang-siang datang ke sana nggak ada. Ente mau naik mungkar apa? Mungkarnya nggak ada. Ya ngomongin orang nggak perlu. Enggak. Sebagian ulama mengatakan kalau orang yang sedang tidak melakukan kemungkaran ya nggak perlu. Pas kejadian kemungkaran itu ada, lalu enggak cegah itu semua. Kurang lebih seperti itu. Namun sebagian ulama enggak. Kalau bisa mencegah kemungkaran, walaupun dalam keadaan tidak ada kemungkarannya, namun diyakini dia selalu melakukan kemungkarannya, maka cegahlah itu. Jadi perbedaan pendapat itu antar ulama itu. Ada ulama yang mengatakan wajibnya nahi mungkar itu kalau ada mungkarnya. Sebagian ulama enggak. Kalau dia yakin itu pelakunya, lalu ketika kita tegur akan meninggalkan kemungkarannya, maka itu pun wajib bagi kita untuk menegurnya. Itu sebagian ulama. Jadi itu salah satu syaratnya juga. Kurang lebih seperti itu. Aliran kadibah yang tadi contohnya, aduh kurang kayak gawe, ya. Aduh kan masuk budak, ya. Aduh alasan bohong lah. Padahal semuanya udah satu komplek datang untuk naik bukan, dia mah cuma ngopi. Di rumah nggak ngapa-ngapain, ya nggak kerja, nggak ngapain. Itu alasan bohong nggak? Alasan bohong nggak bakal diterima sama Allah SWT. Alladzi yang mana alasan-alasan tersebut, alasan-alasan yang tadi yang Allah nggak bakal terima, ya ta'allalu biha abna'uz zaman, yang suka dipakai oleh orang-orang zaman now. Ya, ini alasan-alasan kayak begini udah banyak yang pakai orang-orang zaman now. Pakai ini alasan begini. Aduh, sibuk lamun saya ikut ente. Ada apa sih? Saya pengen si barang tuh naik mungkar tuh. Tapi kerja, ya gimana kalau ada nggak kerja? Dipecat. Ini alasan-alasan kayak gini. Aduh, sok ada dendaman itu kalau kurang kayak mali itu. Nggak diterima itu kayak gitu. Dipakai yang kayak gitu ada orang-orangnya. Jangan sampai kita, jangan ganggu. Namanya kita nyaman, ya. Jadi jangan ikut-ikutan. Tapi anak-anak zaman now atau orang-orang zaman now banyak pelaku itu. Ini zaman now bukan aneh, bukan sekarang. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menyatakan dulu luar biasa. Sekarang apalagi? Ya, dulu aja udah banyak dipakai, ya enggak? Lagi zaman sekarang. Konteksnya dipakai bitarkil amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Dipakai untuk meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Wadalika kaqaulihim. Ini contohnya di zaman dulu Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menyatakan innahu la yaqbal minna ma amarna Allah. Ngapain kita ajak dia baik? Ngapain kita cegah keburukan-keburukan yang dilakukan? Karena mereka itu nggak bakal terima kalau kita yang ngomong. Kita dianggapnya anak kemarin sore. Zaman dulu pernah diucapkan sama orang-orang ketika itu. Jadi sekarang nggak heran, kita cuma follower aja, pengikut aja, ikutin yang pernah dulu ada. Terus, contohnya lagi, annahu yahsulu lana bi wasfil amri wan nahi adam lana tibu. Kalau kita ngerjain amar ma'ruf nahi munkar sama orang itu, bakal terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Seperti contohnya kita akan disakiti sama orang-orang kayak begitu. Dulu pernah diucapkan ini, itu. Jadi udah ada nih alasan-alasan kayak gini udah gak berguna lagi, ya. Karena maksudnya alasan-alasan barin, alasan-alasan yang udah gak diterima sama Allah SWT.
Wa asbah dzalika min tawahumat, dan apapun contohnya itu dari perkara-perkara yang hanya saja dilandasi oleh apa? Rasa-rasa yang belum pasti. Tawahumat itu ya. Dilandasi dengan rasa-rasa yang belum pasti. Ya. Man la basirata lahu, dari orang-orang yang memang tidak memiliki apa? Pandangan kuat. Ya. Wala ghairata ala dinillah, dan semangat kuat di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi anggapan-anggapan yang memang tidak berlandas apa? Keyakinan dari orang-orang yang tidak memiliki apa? Pandangan baik kemajuannya Islam, atau tidak ada semangat untuk menjalankan keislamannya, itu alasan-alasan itu akan tercipta semakin baru. Tidak bisa pakai alasan kerja, ada tamu ya. Tidak bisa pakai alasan ada tamu, ada apa, kunjungan keluar kota. Tidak bisa, wah ayo alasan. Semakin majunya zaman, semakin majunya alasan. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya, yuk, ini belum habis tadi ya. Tentang amar ma'ruf nahi munkar belum habis. Insyaallah minggu depan kita habiskan. 2 perjumpaan lagi insyaallah habis. Kita akan terus berjalan dalam amar ma'ruf nahi munkar. Kita akan bahas tuntas tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Kesimpulan yang hari ini di mana kita harus sadari bahwa apabila selama ini kita sudah menyepelekan amar ma'ruf nahi munkar, jangan dimulai dari sekarang. Satu ajakan akan berguna untuk orang. Jadi kita jangan menganggap apa ketika kita mengajak bersuara kepada orang yang kita anggap tidak akan mendengarkan, kita harusnya menganggap bahwa amar ma'ruf atau nahi munkar yang kita ucapkan adalah apa? Sebagai wasilahnya Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut. Karena salah satu syarat untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, untuk berakhir syaratnya nih tambahan, walaupun ada perbedaan pendapat antara ulama di sini apa? Keikhlasan lillahi ta'ala. Menjalankan amar ma'ruf nahi munkar itu harus ada dalam apa? Jalur keikhlasan. Ya. Sebagian ulama ya ikhlas, enggak ikhlas amar ma'ruf nahi munkar harus dijalankan. Ada sebagian ulama menyatakan demikian. Tapi sebagian ulama lebih tegas harus pakai ikhlas untuk menjalankan amar ma'ruf dan nahi. Jelas ya? Jadi kita mencari pahala apa aja pahalanya. Wallahu a'lam. Sejauh ini kita bisa memahami. Insyaallah bisa sama-sama kita pahami dan mudah-mudahan akan bermanfaat dunia dan akhirat. Ada pertanyaan? Ada. Kalau mau menggunakan kalau Pak dulu, berarti yang sana dulu yang angkat jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahi munkar ini kan adalah implementasi daripada Al-Quran, apa yang disuruh dan apa yang dilarang. Nah, sekarang nahi munkar ini hanya berlaku buat orang Islam dan bukan buat non-Islam, apa berlaku semuanya gitu. Nah, ketiga masalah nahi munkar ini kan kita ini kan sebagai umat Islam disuruh berdakwah dalam nahi munkar ini, menjalankan apa yang disampaikan dalam Al-Quran, inti daripada Al-Quran. Nah, sebaiknya nahi munkar ini apa nggak kita mulai dulu dari keluarga kita, ataukah kita melakukan secara frontal itu nahi munkar ini, atau kita menjalankan dengan pendekatan. Terima kasih, Bos. Ya. Alhamdulillah, pertanyaan yang sangat luar biasa. Ini suatu bukti, insya Allah menjadi bukti adanya semangat, adanya gairah dari jamaah sekalian. Sebetulnya, ya, walaupun salah satu penanya menanyakan amar ma'ruf nahi munkar itu apakah harus dilakukan dari seorang muslim atau bahkan non muslim, kalau begitu ya. Jelas tadi di awal dikatakan bahwa amar ma'ruf nahi munkar wajib ya, dilakukan oleh orang muslim. Untuk orang muslim juga. Kewajibannya kepada orang muslim. Kenapa?
Karena kalau seumpama dikatakan oleh beberapa ulama menyatakan kalau nahi mungkar itu dilakukan oleh orang-orang kafir, maka Pak, ada penghinaan di dalam Islam, atau mungkin ada sisipan-sisipan di mana itu ajakannya yang baik justru non muslim, orang kafir. Lalu kemana orang muslimnya? Kurang lebih gitu. Makanya untuk orang muslim itu kewajibannya itu fardu ain atau fardu kifayah. Jelas ya? Bahkan di mana Imam Abu Hanifah tadi dijelaskan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, hukumnya kufur seorang muslim meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Bukan al-fakir yang mengkafirkan, tapi hukum menurut Imam Abu Hanifah kafir kalau dia meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ini menjadi kewajiban. Lalu apakah kita tanya? Oh berarti kalau semua ada syarat-syaratnya tersebut, berarti kalau di luar itu tidak boleh? Tidak juga, boleh. Contoh, kalau tadi syaratnya Islam, di luar Islam ada nahi munkar, boleh nggak? Boleh. Boleh dilakukan oleh orang-orang yang non muslim, boleh kalau dia membantu nahi mungkarnya, kemungkaran-kemungkaran yang ada di dalam Islam, di dalam syariat Islam. Itu contoh mabuk-mabukan, perjudian dan lain sebagainya. Itu jelas itu. Lalu ada muslim yang nahi mungkar, orang muslim sekomplek yang ada yang mau nolongin, ada orang-orang yang kafir justru yang mau nolongin untuk menolak kemungkaran itu. Ya nggak apa-apa kita tolong sama orang-orang kafir, nggak apa-apa kalau dia mau. Ya, namun dia nggak dapat pahala kewajiban. Jelas ya? Karena dia kafir. Jelas. Lalu ngomongin Islam, terus ada mukallaf sebagai yang wajib, kewajiban untuk orang yang mukallaf, balik dan berakal. Udah balik dan berakal wajib. Nah terus kalau ada anak kecil, pengen nahi mungkar, ini gede kamar aja, cek udah gitu. Ini gede kamar aja, ya tuh. Tadi nyai mau nggak penting, orang gitu. Kurang sampeun gitu. Anak-anak kecil aja lah, keperempatan, tempat mabuk-mabukan. Toh di area tuh lah mabok teh lah, gitu. Apakah boleh melakukannya? Boleh. Baik, justru acungkan jempol kepada anak seperti itu. Enggak, karena satu anak kecil nggak bakalan digebukin. Iya, jadi kalau kita nggak kuat-kuat suruh aja anak kecil. Tapi lemah kita ya, masih juga aja anak kecil ini. Tapi boleh nggak? Boleh. Anak kecil dengan caranya ya caranya dia, kan gitu. Walaupun nanti diajarkan caranya oleh Habib Abdullah bin Ali Rajab, ada caranya. Cuma sekarang yang sekarang aja dulu pakai cara masing-masing, begitu. Jelas ya? Terus apakah ada prioritas kan itu? Apakah ada prioritas? Apakah itu ada di keluarga dulu baru orang lain dan lain sebagainya? Enggak. Enggak. Yang dimaksud prioritas di sana adalah prioritas di mana